Assalamualaikum, latihan soal lagi. Kali ini babnya APBN dan APBD. Latihan soal kita kali ini akan membahas APBN dan APBD. Soal berikutnya UMUGM 2005 kode soalnya 631. Pertanyaannya, kenaikan harga BBM di pasar dunia dapat menyebabkan tekanan pada APBN. Nah, BBM merupakan salah satu yang masih disubsidi ya, subsidi. Berarti jika harga BBM naik, ya otomatis sama dengan subsidi naik kan? Subsidinya juga naik ke angkanya. Nah, berarti ya betul memberikan tekanan pada APBN. Sebab RAPBN itu rencana ya harus disetujui oleh DPR untuk menjadi APBN yang bisa dijalankan oleh pemerintah. Nah, kita lihat kan kalau RAPBN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini dibikinnya oleh pemerintah pusat kan, berarti oleh presiden. Nah, nanti dia akan diajukan dulu. Ini kan eksekutif. Diajukannya ke legislatif kan? Diajukannya ke siapa? Diajukannya ke DPR. Nah, di DPR dibahas dulu dan nanti ada kemungkinan kan, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya RAPBN-nya diterima, maka dia nanti jadi APBN. Tapi ketika RAPBN-nya ditolak, gitu ya, setelah didiskusikan ditolak, maka nanti menggunakan APBN tahun lalu atau tahun sebelumnya. Jadi, apa ini? Betul ya disetujui oleh DPR untuk menjadi APBN betul. Tapi yang atas tuh ngomongin apa BBM, yang bawah ngomongin alur gitu ya untuk jadi APBN, tapi tidak berhubungan. Betul-betul tidak berhubungan, ini jawabannya B. Soal berikutnya, UMUGM 2013 kode soalnya 271. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara penerimaan rutin dari pajak dengan besarnya belanja rutin. Berarti tabungan pemerintah itu apa? Tabungan pemerintah itu rumusnya sama dengan dari penerimaan rutin pemerintah. Nah, penerimaan rutin pemerintah dikurangi dengan belanja rutin pemerintah. Belanja rutin pemerintah. Berarti pernyataannya benar atau salah? Di sini lihat, penerimaan rutin dari pajak. Bukan kan, tapi penerimaan rutin secara umum aja. Berarti pernyataannya salah. Lalu sebabnya, tabungan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja modal. Sebabnya benar atau salah? Ternyata tabungan pemerintah dipakainya buat apa? Dipakainya adalah untuk bisa sebagai sumber pembangunan, sumber pembiayaan ya. Pembiayaan pembangunan. Nah, salah satu eh salah satu biaya pembangunan termasuknya adalah belanja modal gitu ya. Jadi termasuk di dalamnya termasuk di dalamnya itu ya belanja modal gitu, belanja modal. Jadi benar. Berarti pernyataannya salah, sebabnya benar, salah dan benar itu D. Nomor ini jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya kita bahas SIMAK UI 2011 kode soalnya 814. Untuk membiayai defisit anggaran itu apa sih Teh? Defisit ya. Kita gambarkan dulu. Jadi kalau defisit itu kondisinya adalah penerimaan itu lebih kecil daripada pengeluaran. Itu namanya defisit. Tapi kalau surplus kebalikannya ya.
Kalau surplus itu penerimaannya jauh lebih besar daripada pengeluaran. Nah, kalau balance atau seimbang, atau bahasanya tadi balance, dia nanti penerimaannya akan sama dengan pengeluaran. Kita baca lagi, lanjutin. Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah Indonesia menggunakan instrumen utang yang lebih berorientasi ke publik. Betul ya, kan uangnya kurang, jadi ya udah berhutang gitu ke publik supaya dapat dananya juga banyak. Sebab utang negara dapat berbentuk surat utang negara dan pinjaman luar negeri. Betul, dapat berbentuk sun dan pinjaman luar negeri. Betul. Betul, betul, tapi dia tidak berhubungan. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, kita mau bahas SIMAK UI 2009, kode soalnya 967. Pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk pendapatan asli daerah gitu ya. Nah, ternyata dana perimbangan itu dikasih dari pusat, berarti salah ya. Dana alokasi umum juga bukan pendapatan asli daerah. Pinjaman daerah berarti kan minjem, bukan pendapatan asli. Dana darurat juga bukan. Penjualan aset tetap daerah. Daerah punya aset terus dijual, berarti kan itu harta dia kan, harta dia aslinya terus dijual. Berarti jawabannya yang ini adalah yang E. Soal berikutnya UM-UGM 2004, kode soalnya 332. Pertanyaannya adalah yang termasuk kebijakan fiskal. Yang pertama, jumlah uang yang beredar salah. Nah, kita definisikan dulu ya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Itu ya. Nah, itu yang termasuk fiskal. Kenapa jumlah uang yang beredar salah? Karena jumlah uang yang beredar ini termasuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter kan kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Berarti nomor 1 salah. Subsidi, betul. Karena subsidi kan pengeluaran pemerintah ya. Nilai tukar salah. Perpajakan, betul. Karena ini penerimaan. Kalau perpajakan kan penerimaan dan subsidi itu pengeluaran. Nah, ini berarti yang benar, 2 benar, 4 dan benar. Jawabannya adalah yang C. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kita latihan soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.